Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Showbiz. Betul sekali Wilda dan juga Kanya tadi. Sebelum jeda kan saya sempat ngasih tahu tuh ada satu tren yang terjadi gitu ya, tapi kurang relate sama saya sebenarnya. Tapi boleh dicoba kan Niko? Kayaknya agak susah kalau itu ya. Tapi pernah tahu kan ya ada tren transplantasi rambut yang dilakukan oleh beberapa teman-teman selebriti gitu. Dan sebenarnya kegiatan transplantasi rambut ini pun sudah dikenal cukup lama. Iya, gitu tapi kan. akhir-akhir ini booming karena ya beberapa selebriti ya. terkenal yang memang melakukannya dan biasanya hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi kepala yang kayaknya bisa dikatakan mengalami kebotakan atau tidak rata. Nah kalau saya kan nggak perlu rata ya ataupun juga lain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak jarang juga kegiatan transplantasi rambut ini untuk kecantikan atau penampilan. Jadi perempuan pun juga bisa untuk melakukan gitu. Nah tapi yang pastinya daripada pemirsa Showbiz menjadi penasaran, langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Transplantasi rambut menjadi ramai diperbincangkan usai musisi papan atas Anang Hermansyah melakukan transplantasi rambut di Turki. Musisi asal Jember itu mengaku transplantasi rambut yang dilakukannya karena mengalami penipisan rambut dan agar terlihat sempurna. Namun, apa sih sebenarnya transplantasi rambut itu? Transplantasi rambut itu dia memindahkan akar rambut dari daerah donor di belakang ke depan supaya memperbaiki penampilan si orangnya supaya tidak ada kebotakan. Sebelum memulai melakukan transplantasi rambut, pasien akan melalui tahapan konsultasi terlebih dahulu. Setelah itu, pasien harus melakukan tes DNA dan biopsi. Selain Anang Hermansyah, beberapa artis pernah melakukan transplantasi rambut. Salah satunya adalah Dev Hendrik, presenter kondang yang pernah melakukan transplantasi rambutnya. Jadi sebetulnya alasan kenapa saya melakukan transplantasi rambut karena sahabat saya yang biasa hairdresser, yang biasa guntingin rambut aku, namanya Doni Lim, dia kan hairdresser, makeup artist gitu. Dia tuh yang paling aware. Kalau gue kan nggak pernah tahu ya kalau rambut gue mundur gitu. Terus aku bandingin tuh foto-foto gitu dan dari foto baru kelihatan deh, oh iya ya, itu makin mundur deh gitu. Nah waktu pandemi gitu, terus temanku juga itu Doni yang bilang sama saya, ini good moment nih kalau lo mau mulai treatment karena kan kita mostly di rumah aja, nggak banyak pekerjaan MC, jadi kalau mau siapa tahu lo kepikiran untuk transplantasi rambut, kata dia gitu. Kenapa saya memilih di Indonesia nggak di luar negeri? Karena saya tuh mikirnya ini kan transplantasi rambut itu adalah tindakan operasi ya. It's quite major kan, bukan cuma sekedar facial gitu. Saya mikirnya setelah tindakan transplant pasti butuh butuh treatment, butuh kontrol gitu. Sementara kalau saya ke luar negeri, saya kayaknya belum sanggup deh tiap bulan ke luar negeri. Nah rupanya saya tuh udah mundur 5-7 cm lah dari normalnya. So actually the receding hairline makes me looks older than my actual age. Banyak sekali pasien ya yang mengalami kebotakan yang sudah tidak bisa tumbuh lagi dengan cara apapun ya, walaupun dengan obat, dengan treatment growth hormone atau dengan stem cell dan lainnya, itu dia nggak bisa tumbuh karena nggak ada akar rambutnya. Jadi mau nggak mau kita harus pindahkan akar rambut dari belakang ke depan supaya dia tumbuh dengan baik. Jadi biasanya pasien kita kerjakan, kita ambilkan dulu folikelnya, itu kira-kira 3 jaman ya, kita ambil akar rambutnya di belakang, terus nanti pasien istirahat tuh setengah jam atau 1 jam untuk makan siang, untuk sholat. Nah setelah itu baru proses menanam. Waktunya tergantung banyaknya rambut yang harus kita pindahkan, tapi sebenarnya minimal 4 jam. Jadi biasanya setelah ditransplant, bulan pertama itu dia mengalami shock loss, jadi lepas tuh si rambutnya ya, nanti sampai 3 bulan. Nah nanti optimalnya baru di atas 5 bulan baru tumbuh dengan baik. Selain untuk menumbuhkan rambut di kepala, transplantasi rambut ini juga bisa digunakan untuk menumbuhkan rambut pada muka seperti untuk menumbuhkan jenggot loh pemirsa Showbiz.
Ya, anak-anak tuh sekarang ya kan pengen jenggot, itu bisa dipindahkan dari belakang supaya jenggotnya tumbuh. Ada yang abis sulam alis kan, ininya rambutnya hilang. Kalau abis sulam alis biasanya banyak juga yang rambutnya hilang, itu kita tanamkan. Well, transplantasi bisa dilakukan untuk semua pasien yang membutuhkan, baik karena urusan medis maupun untuk kecantikan. Asal sudah memulai konsultasi dengan yang ahli ya. Dan pastikan kita dalam keadaan sehat dan sadar untuk mendapatkan treatment transplantasi rambut ini. Pasien untuk melakukan hair transplant, saya saran konsultasi dulu dengan dokternya dengan baik ya. Terus menyamakan keinginan dulu. Saya inginnya seperti ini, saya ingin bentuknya seperti ini. Karena banyak sekali orang yang justru mengejar estetiknya ya, buat tampilannya lebih bagus. Itu komunikasikan dulu dengan dokter dengan baik. Terus yang kedua, biasanya 2 minggu tidak boleh minum kopi, minum teh, minum alkohol, itu nggak boleh sama sekali ya. Minum pengencer darah dia nggak bisa. Terus nanti sebelumnya cek dulu juga laboratorium darah lengkap. Terus pembekuan darah, perdarahan segala macam tetap harus dicek. Terus sama cek dulu daerah donornya itu bagus apa tidak, layak nggak diambil gitu. Kalau mamanya tidak layak diambil, kurang akan membuat jadi dia lebih tipis atau jadi kelihatan kulit rambutnya, kulit kepalanya lebih baik jangan dikerjakan. Jadi perbaiki dulu si donornya supaya baik dulu. Ketika donornya sudah baik, baru kita ambil. Saya setelah transplant saya masih melanjutkan PRP yang disarankan dokter sampai dengan bulan ini. Kok lama banget? Lo berapa lama mau PRP terus? Minimal sampai setahun deh setelah aku berkonsultasi sama dokter Nina. Mungkin setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin karena kondisi rambut aku aja membutuhkan treatment itu.